Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada teman-teman di channel Guru Muda. Pada video ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dari soal CPNS tahun 2021. Harapannya dengan mempelajari kisi-kisi ini teman-teman lebih bisa fokus lagi terkait dengan materi yang akan dipersiapkan untuk tes CPNS ke depan. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk mengikuti soal-soal pembahasan berikutnya yang akan saya upload kemudian. Baik, langsung saja kita membahas mengenai kisi-kisinya. Nah, mengacu pada seleksi CPNS sebelumnya, seleksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini biasanya teman-teman diminta untuk mengupload berkas-berkas seperti KTP, kemudian ijazah, dan lain sebagainya untuk kemudian diseleksi apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, apabila teman-teman lolos, maka berhak mengikuti seleksi yang kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, kemudian setelah SKD, apabila teman-teman lolos, maka berhak mengikuti SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah itu, teman-teman nanti akan diumumkan terkait dengan siapa yang lolos atau tidak. Kemudian, ada 3 jenis tes SKD untuk seleksi CPNS, yaitu yang pertama, tes karakteristik pribadi atau TKP. Yang kedua, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan yang ketiga adalah tes intelijensi umum atau TIU. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini peserta akan mengerjakan soal TKP dengan penilaian meliputi yang pertama, pelayanan publik, yang kedua, jejaring kerja, yang ketiga, sosial budaya, yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah profesionalisme. Ini ada beberapa poin yang berbeda dari tes CPNS sebelumnya, lebih sedikit daripada sebelumnya. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana trik menjawab soal TKP secara sekilas. Untuk soal dan contohnya akan saya buatkan video tersendiri, maka teman-teman bisa melihatnya di playlist Guru Muda. Nah, yang pertama soal TKP jenis pelayanan publik. Cirinya terdapat unsur pelayanan publik. Nah, cara pilih jawabannya, teman-teman silahkan cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Perlu diingat untuk soal TKP, ini semua jawaban memiliki poin antara poin 1 hingga poin paling banyak, yaitu poin 5. Kemudian yang kedua, soal TKP jenis sosial budaya. Ini cirinya terdapat unsur kebijakan publik. Cara pilih jawabannya, silahkan teman-teman pilih yang mengarah ke bersih, tanpa korupsi, dan jujur ya. Kemudian nomor 3 adalah soal TKP jenis profesionalisme. Cirinya adalah ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Kemudian cara memilih jawabannya adalah pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Jadi biasanya berbagai macam ilustrasinya ya, mungkin ada tetangga yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian nomor 4, soal TKP jenis jejaring kerja. Ini cirinya terdapat unsur kinerja atau koreksi. Cara memilih jawabannya, silahkan teman-teman pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Dan yang kelima,
soal TKP jenis teknologi informasi dan komunikasi. Ini cirinya terdapat unsur pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja. Untuk cara pilih jawabannya, silahkan teman-teman pilih yang melibatkan ahli IT. Karena beberapa kasus disebutkan akan menjadi berbahaya apabila dilakukan sendiri atau bukan ahlinya. Ini tentu banyak sekali contoh-contohnya, maka kita akan bahas di video tersendiri. Itulah teman-teman cara atau sedikit trik dalam menjawab soal TKP. Untuk pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ini soal TKP adalah soal yang paling panjang bacaannya, sehingga kadang teman-teman terpaku untuk menyelesaikan soal ini, sehingga waktunya sangat terkuras di sini. Maka untuk saran saja, ini pengalaman saya pribadi, silahkan teman-teman untuk TKP ini dikerjakan terlebih dahulu dan sekali baca kalau bisa ya teman-teman ya, sehingga teman-teman memang harus sering untuk berlatih sehingga terbiasa untuk mengerjakan soal TKP yang bacaannya panjang-panjang ini, seperti itu. Karena kalau kita ulang terus, nanti akan menyita waktu sehingga soal yang lain tidak akan maksimal. Itu untuk pengalaman saya pribadi. Tapi apabila teman-teman punya pengalaman yang lain untuk menaklukkan soal TKP ini, boleh digunakan dan silakan bisa di-share ke teman-teman yang lain dengan mencantumkan komentar seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, soal TWK dinilai berdasarkan yang pertama, penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas. Yang kedua, mengenai bela negara. Yang ketiga, pilar negara dan bahasa Indonesia. Berikutnya, nomor 3, tes intelijensia umum atau TIU. Untuk TIU ini ada 3. Yang pertama, kemampuan verbal meliputi analogi, silogisme, dan analisis. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang ketiga, kemampuan figural meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Itulah mengenai TIU, ada 3 kemampuan yang dinilai. Nah, terima kasih teman-teman. Sedikit sharing mengenai kisi-kisi terbaru untuk tes CPNS tahun 2021 ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan boleh di-share. Kemudian jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.